Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Fadilza, NIM 210592228. Kami merupakan kelompok 5, yaitu dengan materi menganalisis pertumbuhan jangka panjang dan jangka pendek. Anggota kelompok kami yaitu 1. Fandi Oktoveri, NIM 210592226, Vanessa Putri Abadri, NIM 210592227, Vika Fadilza, NIM 210592228, Muhammad Iwan Solihin, NIM 210593232. Materi yang akan kami bahas yaitu proses dari pertumbuhan ekonomi dan sumber jangka panjang dan jangka pendek pertumbuhan ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di Indonesia. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Proses dari pertumbuhan ekonomi dan sumber jangka pendek dan jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output di suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Ini bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pertumbuhan mewakili peningkatan dalam output real. Biasanya dilihat dari perubahan PDB real. Sedangkan dalam jangka panjang, pertumbuhan mewakili peningkatan output potensial yang dapat dihasilkan oleh sebuah perekonomian. Pertumbuhan jangka panjang dan jangka pendek, data pertumbuhan jangka pendek lebih mudah dihitung dibandingkan dengan pertumbuhan jangka panjang. Perubahan PDB real atau PDB ke harga konstan mewakili pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Ketika PDB real tumbuh secara positif, ini berarti ekonomi sedang berekspansi dan sebaliknya. Pertumbuhan negatif berarti ekonomi berkontraksi. Penurunan pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut menandakan sebuah resesi. Sementara itu, peningkatan output potensial mempresentasikan pertumbuhan sebuah perekonomian dalam jangka panjang. Output potensial atau kadang disebut dengan istilah kapasitas produksi adalah jumlah maksimum dari produksi barang dan jasa. Peningkatan kapasitas produksi berarti perekonomian tersebut dapat menghasilkan lebih banyak output. Dalam makroekonomi, PDB potensial mewakili output potensial dalam sebuah perekonomian. Peningkatan PDB potensial menunjukkan bahwa ekonomi dapat meningkatkan produksi tanpa mempengaruhi tingkat harga. Kapasitas produktif suatu ekonomi meningkat ketika pasokan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal meningkat. Selain itu, faktor kualitas sumber daya manusia dan teknologi juga penting dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi. Pertumbuhan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi equilibrium makroekonomi jangka pendek atau PDB real. PDB real akan bergeser seiring dengan perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat jangka panjang. Peningkatan permintaan agregat akan bergeser ke kanan ketika kekayaan rumah tangga meningkat. Semakin kaya rumah tangga, semakin besar uang yang mereka belanjakan. Ini dikenal sebagai efek kekayaan. Kedua, kepercayaan konsumen membaik. Ketika konsumen optimis dengan pendapatan dan pekerjaan masa depan mereka, konsumen mereka akan cenderung meningkat. Ketiga, kepercayaan bisnis meningkat. Ketika bisnis merasa yakin tentang keuntungan di masa depan, investasi atas barang modal akan cenderung meningkat. Faktor yang meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Selanjutnya, materi faktor yang akan meningkatkan penawaran agregat jangka pendek akan dilanjutkan oleh Fandi Oktoveri. Kepada Fandi kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Berikut ini adalah rincian faktor yang meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Upah nominal yang rendah. Upah biasanya mencakup sebagian besar dari biaya produksi. Ketika upah rendah, biaya produksi juga rendah dan menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Harga bahan baku lebih murah, sama seperti upah.
Harga bahan baku yang lebih rendah menurunkan biaya produksi dan sebagai hasilnya meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Pajak bisnis lebih rendah. Ketika pemerintah menurunkan pajak bagi bisnis, itu menurunkan biaya produksi dan mendorong penawaran agregat jangka pendek. Subsidi bisnis. Subsidi yang lebih tinggi mengurangi biaya produksi yang menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Kuantitas faktor produksi. Perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sementara itu, peningkatan kualitas faktor produksi membuat produktivitas lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan lebih banyak output. Pertumbuhan dalam jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang mempresentasikan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Ketika kapasitas produksi meningkat, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang terkait erat dengan kuantitas dan kualitas pasokan faktor produksi di suatu negara. Dalam arti, kapasitas produksi perekonomian meningkat ketika pasokan faktor produksi bertambah dan kualitasnya meningkat. Selain faktor produksi tertentu, penentu-penentu yang mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat jangka pendek di atas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jangka panjang. Dalam makroekonomi, pertumbuhan jangka panjang dimodelkan sebagai fungsi dari lama, kuantitas, dan kualitas tenaga kerja. Salah satu cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah menemukan angkatan kerja. Ketika ada lebih banyak pekerja, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa ekonomis. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja termasuk pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan imigrasi bersih. 2. Modal fisik. Produktivitas tenaga kerja dan PDB potensial meningkat seiring dengan persediaan modal lebih besar, seperti yang ditunjukkan dalam model pertumbuhan Solow. Output per pekerja meningkat ketika rasio modal tenaga kerja naik. Oleh karena itu, peningkatan tingkat investasi dalam modal fisik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, ketika membeli mesin pintar, produksi dapat menghasilkan barang jauh lebih banyak dibandingkan dengan hanya dilakukan secara manual. Begitu juga ketika perusahaan mengganti mesin ketik ke komputer, karyawan dapat menulis lebih banyak artikel daripada sebelumnya. 3. Teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan perekonomian menjadi lebih produktif. Dalam arti, meski faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja tetap, teknologi yang lebih maju memungkinkan untuk menghasilkan lebih banyak output menggunakan jumlah input yang sama. Dengan demikian, kemajuan teknologi akan mengarah ke pertumbuhan jangka panjang lebih tinggi. Sumber daya alam. Bahan baku seperti minyak dan tanah merupakan input penting untuk produksi. Karenanya, negara-negara dengan sumber daya produktif yang jumlah besar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sumber daya ini dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Negara-negara dengan sumber daya alam yang lebih besar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar juga. Sekian dari saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Saudara Fandi. Selanjutnya materi tentang pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di Indonesia akan disampaikan oleh Vanessa Putri Amadri. Kepada Vanessa kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di Indonesia. Peningkatan produktivitas merupakan persyarat utama bagi tumbuh kembangnya ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan fungsi peningkatan produktivitas yang tercermin pada peningkatan output nasional. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, sistem ekonomi suatu negara membutuhkan peningkatan produktivitas sektor utama seperti industri manufaktur, pertanian, jasa, transportasi, komunikasi, dan konstruksi. Upaya untuk mendorong produktivitas nasional dilakukan melalui peningkatan realisasi investasi di dalam negeri. Dari data BKPM menunjukkan selama tahun 2013, realisasi investasi mencapai lebih dari
398 triliun. Selain itu juga Indonesia sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti bandar udara, pelabuhan, rel kereta api, air bersih, pembangkit listrik, dan jalan raya. Kombinasi antara investasi dan pembangunan infrastruktur akan terus meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem produksi nasional. Sementara itu, dari sisi tenaga kerjaan, upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui serangkaian kebijakan. Pengalokasian anggaran 20% untuk sektor pendidikan dalam jangka panjang akan memperluas akses dan kualitas pendidikan di tanah air. Sementara itu, optimalisasi Balai Latihan Kerja atau BLK di banyak daerah juga diharapkan dapat meningkatkan skill serta keterampilan angkatan kerja. Sejumlah program seperti BOS, Bidik Misi, dan beasiswa untuk pendidikan tinggi akan menambah lulusan yang lebih berkualitas di kemudian hari. Produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan perkebunan juga terus ditingkatkan melalui berbagai macam kebijakan seperti perluasan akses pembiayaan, penyuluhan, penyediaan subsidi pupuk, dan pemasaran produk. Program hilirisasi yang tengah berjalan juga akan semakin meningkatkan nilai tambah hasil alam di tanah air. Selain itu, sektor transportasi, perhubungan, dan komunikasi juga akan dimajukan untuk menekan biaya logistik nasional, sehingga akan mengefisienkan biaya produksi dalam negeri dan daya saing nasional juga akan terus meningkat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Vanessa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon didiskusikan dalam forum diskusi di e-learning. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.